Oke, sekarang menyangkut masalah skala pelayanan. Dalam kasus rencana tata ruang, sangat penting dan sangat perlu dicermati bagaimana suatu struktur fasilitas ditentukan berdasarkan skala pelayanannya agar terkategori sebagai kepentingan umum. Nah, ini artinya dalam penyusunan rencana tata ruang itu dia harus bicara skala, ya, dan masuk dalam kategori ini supaya jadi urusan pemerintah gitu loh maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, ini Anda menyusun shopping list ini kan di ini ya, di indikasi program ya, IPU, indikasi program utama, dan ya itu juga 5 tahunan, mungkin nggak sampai tahunan juga gitu. Nah, ini struktur dan fasilitas ini dicampur adukan aja gitu loh. Karena pada akhirnya dia punya narasi sendiri gitu loh, nggak mengkaitkan dari suatu data analisis sampai rencana. Nah, ini kalau saya perhatikan ya, mungkin bagi banyak perencana khususnya, ketika dia masuk ke dalam indikasi program, itu ngarang lagi gitu loh. Dia udah pakai perasaan aja gitu, udah nggak pakai ini lagi, udah pakai hitungan gitu. Nah, sebenarnya tugas kita itu adalah mengalokasikan jangkauan dan skala pelayanan dari masing-masing fasilitas itu, ya, persebarannya secara wilayah. Dan yang kedua, intensitasnya gitu loh. Intensitasnya itu apakah intensitas untuk skala apa gitu loh. Biasanya yang masuk dalam indikasi program itu adalah yang gede-gede doang gitu loh. Yang tidak mungkin dilaksanakan juga gitu. Makanya saya lihat banyak orang mengeluhkan ini rencana tata ruang kok nggak bisa diwujudkan. Karena perencana tuh hobinya itu adalah bikin yang gede-gede gitu, yang nggak mungkin gitu dilaksanakan. Nah, saya pernah mengukur kinerja seperti itu, ya, kinerja 5 tahunan sampai 20 tahunan itu rendah gitu loh. Kinerja pencapaian perwujudan rencana tata ruang itu rendah sekali gitu. Artinya apa? Artinya indikasi program itu tidak disusun berdasarkan ini kemampuan. Nah, tadi disampaikan juga masalah kemampuan tadi, kemampuan keuangan dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh saja ya. Karena saya ngerti ya, mungkin bagi banyak konsultan-konsultan dan sebagainya itu, ketika dia menghitung tentang status misalnya, dia pakai ukuran-ukuran yang lain gitu, yang tidak spasial gitu. Contoh misalnya status bandara udara nasional itu ditentukan dari sekurangnya 500.000 pengunjung per tahun, serta ada pelayanan destinasi internasional. Ada saja secara reguler seminggu sekali aja minimal pesawat itu terbang ke luar negeri, itu menjadi bandara internasional. Dan ini banyak nggak tercapai gitu di dalam kinerja contoh bandara ya di Indonesia dalam proyek-proyek PSN selama ini gitu. Contohnya yang paling jelas itu adalah Kertajati ya. Kertajati di mana? Di daerah Indramayu atau apa ya? Kertajati itu di Majalengka, Majalengka ya. Anda tahu nggak statusnya apa? Bandara Kertajati itu. Itu statusnya tuh bandara internasional loh. Itu statusnya bandara internasional. Jadi artinya dia harus ada 500.000 minimal pengunjung per tahun. Dia bikin status dulu tuh, status bandara internasional. Sementara pengunjungnya nggak ada segitu gitu. Malah sekarang jadi tutup ya Bandara Kertajati. Dan tidak ada penerbangan luar negeri. Paling kemarin mungkin ya, tahun lalu itu waktu beberapa tahun yang lalu itu dipaksakan sebagai tempat pemberangkatan haji gitu, haji, untuk mengejar status internasionalnya itu. Tapi jumlah pengunjung itu nggak tercapai. Banyak itu bandara-bandara internasional itu yang di kita itu yang tidak sampai segitu, ya. Tapi dibangun dengan biaya puluhan triliun. Sorry, satu bandara itu minimal 2,5 triliun sampai 5 triliun ya. Itu uangnya yang dibelanjakan ya. Tapi tidak mencapai sasaran. Nah, ini yang kayak gini ya, seperti ini. Banyak perencana tuh yang nggak berani menentukan kebutuhan gitu. Ya, akhirnya dia menjadi satu area saja gitu, area yang tidak bisa dijelaskan gitu statusnya gitu.
Banyak itu seperti yang kemarin yang saya di Kediri, Kediri juga dibangun Cepu, Cepu bandara. Termasuk juga pelabuhan-pelabuhan, ya. Pelabuhan-pelabuhan itu banyak yang dibangun jor-joran karena kemarin proyek PSN itu dia mengejar heavy infrastructure, proyek besar yang butuh duit banyak gitu ya, supaya ngutangnya banyak gitu. Ternyata nggak efektif. Contoh, kalau kalian ke Danau Toba, ya, itu kan dipaksakan untuk jadi destinasi wisata internasional. Sekarang dan untuk mengejar itu, mereka bikin jalan yang bagus dan pelabuhan-pelabuhan yang fasilitasnya sangat lengkap gitu loh. Nah, saya harus jelaskan itu ya. Dan itu mahal gitu loh, mahal sekali. Tapi kapal yang bersandar di tempat itu hanya sehari atau kali. Nah, ini artinya over capacity ini. Eh, bukan over capacity, over supply gitu ya, over supply. Jadi fasilitas yang dibangun itu tidak yang dibangun dengan sangat mahal, tapi ternyata dimanfaatkan dengan sangat minimal gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan ini ya. Namun bagaimanapun juga ini tantangan ya di dalam perencanaan ini untuk bisa menentukan ya secara jujur tentang jangkauan dan skala pelayanan ini ya, serta statusnya gitu. Karena memang RTR ini yang diharapkan gitu, yang berani untuk menjelaskan tentang itu. Karena banyak sektor itu nggak berani gitu, termasuk daerah nggak berani mengatakan bahwa ini adalah urusan kami, urusan pemerintah kota misalnya dan sebagainya. Dan harusnya itu sangat rinci ya, sangat jelas diatur dalam skala lokal. Ini terutama Anda ketika menyusun rencana detail tata ruang RTR ya, ini harus sampai pada skala blok nih. Karena pakai skala 5.000 kan, 1 banding 5.000, ya harus sampai ke blok loh. Nggak, jangan ukuran kota lagi yang digunakan, lebih mudah diatur. Rencana rinci itu tidak boleh bicara area abu-abu, dia harus sangat jelas gitu. Karena di bawah rencana rinci itu tidak ada lagi rencana lain. Itu udah yang paling detail, rencana detail. Saya melihat produk-produk rencana RDTR ya, rencana rinci selama ini nggak seperti itu. Saya bilang, wah ini ngaco ini. Kenapa bikin RDTR tapi nggak berani mengatur kepada hal-hal yang lebih detail gitu. Ini saya ngomongnya juga saya sampaikan loh pada dirjennya, direktur-direkturnya, pelaksananya semuanya. Karena kalau masih ada area abu-abu dalam rencana tata ruang, ya itu berarti ada ketidakjelasan ya, di dalam peruntukannya. Skala pelayanan ini, nah kita bisa masalah skala ya tadi yang saya permasalahkan itu dialamatkan pada pusat kegiatan ya, sehingga ada istilah itu pusat kegiatan nasional, regional, lokal ya. Tapi yang kita baca dalam undang-undang, ini kebetulan bukan bagian saya waktu merumuskan ya. Ini ada teman-teman yang lain gitu. Saya nggak ikut. Tapi saya harus kritik gitu ya. Dia menempatkan permukiman sebagai komponen utama dalam skala pelayanan. Saya kira salah. Dia harus bicara fasilitas dong. Kalau udah skala pelayanan itu berarti bicara fasilitas. Bukan permukiman, bukan rumah. Rumah itu nggak bisa jadi skala pelayanan. Ya, ini dia harus memberikan manfaat dalam lingkup geografis tertentu sehingga sebenarnya kategori ini dapat berdasarkan skala ini. Gitu. Nah, artinya di dalam terutama dalam rencana rinci ya, eh, kita harus jelaskan ada fasilitas skala nasional di satu tempat yang mungkin saja bisa di samping itu ada skala kabupaten, lingkungan dan sebagainya. Asal tidak sejenis dalam satu hamparan. Nah, itu harus jelas itu loh. Oke, walaupun mungkin belum ada ya kita tuntut bahwa itu harus diadakan. Nah, itu fungsi perencana itu ya harus berani memberikan suatu arahan tentang peruntukan gitu loh. Oke. Nah, ini ya dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya mengacu pada skala. Ada 3 skala yang digunakan dan saya juga sudah coba praktekkan ini kemarin dalam pekerjaan pengendalian ya. Adalah skala geografis, ya, skala ekonomi dan skala manajerial. Artinya, ketika kita ya merencanakan ya atau melakukan pengadaan tentang sesuatu fasilitas,
kita sudah bicara masalah skalanya gitu. Nah, ini pengertian skala itu seperti ini sebenarnya. Jadi contoh misalnya pembangunan flyover ya di mana ya contoh ya, flyover di mana, di depan Untar gitu misalnya ya, di depan kampus Untar itu kan dibikin flyover ya misalnya ya. Itu sebenarnya digunakan untuk memecah konsentrasi pergerakan yang ada di Selipi. Nah, itu berarti dia sudah menjangkau sampai ke sana gitu ya. Kemudian juga itu skala geografis ya. Termasuk skala geografis ini adalah rentang area yang dapat dikelola ini, maksudnya kalau memang batasnya hanya di kemampuan manajerial seseorang pimpinan ya daerah misalnya contoh gitu, hanya sebatas itu ya dia hanya itu saja gitu, jangan urusan lain yang dia nggak bisa kendalikan gitu, atau dia nggak bisa datang ke tempat itu untuk melakukan pembinaan ataupun penataan. Nah, ini hal yang penting, skala geografis. Makanya kemarin ini kan sudah diterapkan dalam beberapa kebijakan. Contohnya misalnya pemekaran provinsi di Papua, Pulau Papua. Kemarin kan cuma ada 2 provinsi ya, sekarang jadi 6 ya. Karena pertama memang daerahnya luas gitu, luas. Satu orang gubernur itu untuk memperhatikan sekian luas wilayah itu nggak sanggup. Hanya dipecah menjadi 6. Walaupun itu pun juga masih besar juga gitu. Ya, satu kabupaten aja contohnya di Bovendigul misalnya. Bovendigul itu luasnya seluas Jawa Tengah itu ya contohnya. Jadi kalau memang tidak bisa dijangkau pengelolaannya, dipecah saja gitu loh, dibagi saja. Termasuk juga kemarin Jawa Barat dikatakan juga akan dibagi di dalam beberapa provinsi ya, termasuk juga di lingkup kabupaten kota sampai kelurahan juga ada pemecahan kelurahan ya, karena lurahnya nggak sanggup mengurus wilayah yang luas yang dalam wilayah tertentu. Jadi ada suatu kita menghitung kemampuan dalam skala geografis kita ketika menentukan satu fasilitas gitu. Jadi katakanlah memang eh, skala fasilitas misalnya contoh penyediaan salah satu fasilitas fasilitas apa misalnya fasilitas olahraga misalnya olahraga itu ya kalau misalnya level lapangan bola gitu ya, lapangan bola juga macam-macam ya, ada yang pakai stadion ada yang lapangan bola biasa gitu ya, itu harus mengacu kepada suatu lingkup pelayanan yang bisa diberikan gitu. Ya. Jangan sampai menumpuk ya, mengumpul di satu tempat mungkin malah tidak menjangkau. Makanya perlu adanya dispersi ya atau penyebaran berbagai fasilitas itu ke berbagai daerah supaya skala geografisnya mencukupi gitu. Kemudian ada skala ekonomi. Skala ekonomi itu adalah rentang dukungan sumber daya. Artinya kurang lebih ketika kita mengajukan suatu rencana gagasan ya tentang pembangunan, nah, kita juga sudah memperhitungkan tentang dukungan sumber dayanya gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh kemarin ini kita bicara masalah, kita gosipin masalah PSN ya. Waktu PSN kemarin banyak kementerian-kementerian tuh dapat duit banyak gitu. Terutama yang menyangkut infrastruktur ya. Infrastruktur itu seperti misalnya PU, perhubungan, apalagi itu, SDM, apalagi ya menyangkut infrastruktur. Komunikasi apa Kominfo ya. Nah, itu kan berapa? Beberapa kementerian besar yang mengelola infrastruktur skala besar ya dengan dana yang besar. Kemudian dengan itu mereka membuat banyak proyek gitu loh. Itu yang saya bilang banyak yang mubazir proyek kemarin itu. Ya, seperti proyek perhubungan itu banyak mubazir itu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, banyak terminal-terminal itu yang kosong gitu. Terminal-terminal nasional itu yang kosong. Salah satunya yang saya sebutkan saja itu kasus di Bali ya. Itu di Badung itu Kabupaten Badung itu ada mereka mendapatkan suatu berkah ya, berkah ya, pembangunan terminal regional gitu pakai dana APBN, mungkin APBN dari hutang atau dari mana saya kurang tahu ya, ya. Dan itu dibangun ya. Nah, setelah dibangun ya itu mereka serahkan saja ke daerah gitu loh. Saya bilang ini konyol gitu.
Kalau proyek pusat itu ya harus pertama di maintain dan dikelola oleh pusat gitu. Jangan dia serahkan saja pada orang daerah. Ya contoh misalnya seperti tadi ya, untuk membangun tuh mereka bangun gitu, tapi pengelolaan mereka serahkan pada daerah. Dan itu tipikal dari berbagai macam proyek-proyek PSN seperti itu ya. Kenapa? Karena pusat itu tidak punya dana perawatan gitu. Karena mereka harus mengalokasikan. Sementara PSN itu adalah proyek sekali pukul gitu. Sekali pukul itu ya sekali dapat duit gede ya itu dihabisin gitu. Tapi tidak ada keberlanjutan dalam tahun ke tahun gitu. Makanya sekarang kita lihat di seluruh kementerian itu pada mandek semua nih, ya, karena nggak punya duit untuk bikin program kan gitu. Gitu ya Pak ini ya Pak Denny ya, termasuk PKP ya, walaupun sekarang menterinya cewek-cewek lah gitu untuk macam-macam gitu. No, no comment lah kalau gitu, Pak. No comment. Oh, nanti anda yang ngasih ngasih ini ya komentar umum ya. Kemudian juga tapi ketika mereka harus dioperasionalkan, apalagi ada biaya operasional kan, mereka nggak punya itu loh. Mereka kasih aja ke daerah gitu. Dan ini saya temui kasusnya di Bali yang kemarin kasus Badung itu. Orang daerahnya nggak mau gitu loh. Kayak mereka mengerti gitu loh. Pak, ini proyek pusat Pak. Ya, ini adalah fasilitas pusat yang harusnya dikelola oleh pusat gitu loh. Nah, kalau kami menerima, memang kami butuh Pak ini, ya, butuh fasilitasnya kami butuh, ya. Tapi kami nggak punya anggaran untuk pemeliharaan, untuk pengelolaan, operasional dan sebagainya, gitu loh. Dan kasus ini banyak gitu loh. Saya temukan di berbagai tempat ini, termasuk juga bandara. Makanya saya bilang sektor transportasi ini paling rawan ini. Bandara itu juga banyak yang contoh ya Kalijati gitu, apa Kertajati atau Kertajati itu tidak ada yang mampu mengelola gitu, butuh biaya. Termasuk ada bandara lagi yang canggih itu yang saya lihat itu di Samarinda. Jadi selain di Balikpapan, yang selama ini kan ke Balikpapan nih, ada bandara baru yang lebih besar itu di Samarinda. Sampai sekarang nggak dioperasikan, gitu loh. Ya, karena mereka hanya bisa buat ya, tapi ketika harus dikelola dan dipelihara dan sebagainya, mereka nggak punya sumber daya. Nah, jadi harus diperhitungkan masalah skala ekonomi ini gitu, ya. Nah, termasuk juga skala manajerial. Kita punya ilmu nggak untuk itu gitu. Kita punya person atau leader ya yang bisa mengelola itu. Jangan cuma makan gaji doang gitu loh, tapi dia punya kemampuan manajerial ya dalam mengelola kawasan itu. Ya ini kalau saya terjemahkan juga dalam ekonomi praktis hari-hari juga ini akan terasa ya tiga hal ini gitu. Misalnya siapa tadi ya? Contohnya si Ricardo mau buka warung apa kafe gitu kan, dia pasti mikirnya seperti ini gitu. Kita butuh apa? Ini mana nih cakupan area yang mau dikejar ini? Bagaimana kita mengoperasionalkan dalam 6 bulan pertama gini ya gitu. Kemudian kita punya orang-orang nggak untuk mengelola ini dan sebagainya. Nah, saya gunakan metode-metode ini di waktu kemarin menentukan zona kendali ya dalam berjalan kendalian. Oke, kemudian ini tadi yang kasus di Bali ya. Secara umum, jangkauan dan skala pelayanan merupakan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam penilaian performa perkotaan serta diukur dalam penilaian kebijakan kota. Jadi begini, ketika kita masuk ke dalam skema penilaian performa, kita gunakan acuan ini, gitu. Jangkauan dan skala. Ya. Jangan hanya menggunakan ukuran-ukuran yang ya selama ini apa ya terlalu naif ya, seperti misalnya laju pertumbuhan, ya kan, kemudian ada beberapa indikator-indikator ekonomi yang digunakan di dalam itu ya. Tapi kita juga harus mengukur bahwa apakah dalam aspek penyediaan pelayanan perkotaan ini itu sudah dipenuhi nggak gitu. Apakah mencukupi nggak gitu. Contoh ya, seperti kok saya ambil kasus Bekasi misalnya.
karena sudah cukup lama dikenal ya. Di sana sekolah itu sedikit gitu loh. Dalam penyediaan sekolah aja mereka sudah tidak perform gitu. Sehingga banyak anak-anak Bekasi itu larinya ke luar daerah gitu. Nah ini artinya ketika dalam pelayanan seperti itu ya mereka tidak mencukupi. Masih juga beberapa bentuk yang lain. Kemudian hal-hal yang lain ya menyangkut masalah urban governance ya. Berarti kita bicara masalah keterlibatan berbagai pihak di dalam pembangunan. Saya nggak sempat mengembangkan tulisan atau narasi tentang ini ya. Namun nanti bisa dilihat di ini saya. Saya kirim juga tesis saya, tesis S2 saya dulu itu bicara masalah urban governance di skala metropolitan, walaupun sebenarnya belum terwujud ya di Indonesia. Dan kita sudah mulai memperhitungkan, ya, memperhitungkan kemampuan non pemerintah itu di dalam penyediaan fasilitas, gitu. Dan sudah agak teruji ya. Kemarin saya dapat ini ya, dapat di media sosial itu lagi rame itu tentang perbandingan antara menteri apa Diknas apa Mendikti Menteri Pendidikan Tinggi ya kinerjanya dibandingkan dengan salah satu yang organisasi swadaya masyarakatnya adalah Muhammadiyah gitu, dalam penyediaan perguruan tinggi. Atau saya ini ya saya tunjukkan aja videonya ya, bisa nggak ya, coba saya lihat dulu. 150 triliun, 20% benar daripada APBN. Jadi 20% APBN sudah diterjunkan ke pendidikan. Berarti duitnya ada kan? Iya, berarti duitnya ada, cuman duitnya ini mungkin nggak sampai ke bawah. Nah, itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Coba bayangin ya, aku baru search datanya. Ternyata PTN negeri itu ada sekitar 184. PTN negeri. Tapi kalau kita lihat ya, Muhammadiyah itu punya 170 perguruan tinggi. Bayangin ya, perguruan tinggi negeri itu ada 184. Muhammadiyah punya 171 perguruan tinggi. Ya tutup aja ke Mendikbud, kasih aja ke Muhammadiyah gimana? Urus. Kira-kira. Lah kan berarti kan Muhammadiyah yang bukan negara aja, yang tidak dapat 600 triliun. Levelnya kan Muhammadiyah berarti level itu bisa mengelola 171 perguruan tinggi. Sedangkan negara yang punya kemudian anggaran dan segala macam, ada kementeriannya juga mengurus 184 PTN itu pun dinaikkan. Nah, apa enggak sebaiknya ditukar? Oke, itu gambaran saja ya. Ternyata ada organisasi swadaya masyarakat ini juga nggak enteng-enteng amat gitu loh. Ada beberapa aspek pelayanan tuh yang disediakan ya. Contohnya tadi seperti misalnya dari Muhammadiyah itu menyediakan sudah berapa ya ratusan perguruan tinggi ya dan rumah sakit. Ini dari Universitas Muhammadiyah ya. Siapa yang dari Muhammadiyah? Tadi ada dari Muhammadiyah tadi. Lupa saya nih. Agung ya? Bukan Agung. Dan itu agak dan percepatan dalam aspek itu saya pikir agak luar biasa karena Muhammadiyah ini kan baru bergerak ini baru dalam ya mungkin relatif baru ya 10 tahun terakhir ya 10 tahun terakhir. Kalau untuk SD SMP itu sudah banyak udah lama ya. Tapi perguruan tinggi itu relatif baru hampir sama dengan BINUS ini. Ya. Tapi ekspansi BINUS itu sekarang sudah banyak ya. Tapi kalau dari Muhammadiyah saya pikir lebih pesat ini. Sudah menjangkau di berbagai daerah. Oke, sementara itu ya. Silakan kalau ada mau diskusi dan hal-hal yang mau disampaikan, silakan saja. Seenaknya, silakan. Ada nggak yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita bubar ini. Jadi saya terus terang begini ya, saya lebih appreciate kepada sektor privat, swasta ya, ataupun organisasi swadaya masyarakat yang fokus dalam aspek penyediaan fasilitas gitu loh, kebutuhan. Bukan bangun rumah gitu loh. Bangun rumah itu nggak ilmunya nggak banyak gitu, nggak ini. Gagal juga Pak ini. Ya, Gagal juga Pak ini Pak. iya. Kalau untuk fasilitas ini yang paling diharapkan gitu. Aduh, gimana menurut kalian? Karena kalau
fasilitas ini ya, oke lah. Sekarang sudah ada jaringan-jaringan pelayanan apa ya, penyediaan fasilitas itu yang dilakukan oleh swasta ya. Ini kita diskusi aja nih. Dan ada beberapa kelompok-kelompok ya yang sudah bergerak gitu dalam masalah itu. Kalau dulu ya levelnya mungkin masih SMA ya, kayak grup-grup penabur misalnya kan, atau apa lagi tuh yang lain. Itu untuk pendidikan. Kalau kesehatan, kesehatan ini ya mungkin mereka bermain di skala rumah sakit ya. Apa sekolah apa rumah sakit yang sudah mulai banyak cabangnya di mana-mana ya. Artinya itu ada peran-peran sektor privat, swasta ataupun eh, organisasi swadaya masyarakat untuk masuk ke dalam aspek penyediaan tadi gitu. Oke, kalau keagamaan ya itu mungkin sudah ada lah organisasinya ya, keagamaan, olahraga, hiburan tuh yang banyak itu. Hiburan tuh contohnya yang apa? Salah satu yang lumayan berhasil tuh seperti misalnya Inul Fiesta karaoke ya. Ada di setiap tempat yang ramai dengan area komersial dan sebagainya. Termasuk penyediaan wahana-wahana untuk rekreasi di berbagai tempat dan sebagainya ya. Itu menyangkut masalah pariwisata sudah banyak gitu. Masalahnya cuma satu ya. Masalahnya itu belum diakomodasi sebagai suatu kolaborasi. Ya. Jadi mereka masih inisiatif sendiri, masing-masing punya inisiatif. Kalau belum ada kolaborasi ya antara pemerintah dengan itu kita tidak bisa bicara masalah governance. Kita baru bicara masalah government atau lokal inisiatif, ya, private initiatives. Jadi itu kita bicara itu, gitu. Kita belum sampai kepada aspek governance. Nah, artinya memang ada permasalahan di dalam aspek demokratisasi ya dari pada sistem penyelenggaraan pemerintah. Selama ini kan pemerintah hanya dikasih porsi semacam public hearing ya atau sosialisasi penyuluhan dan sebagainya, tapi tidak dirangkul gitu untuk sama-sama mewujudkan itu. Nah, mungkin ke depan ya, mungkin di generasi kalian nanti yang akan bisa mengembangkan ini ya, bagaimana kita bisa mengembangkan pola-pola kerjasama dengan antar pihak ya, termasuk juga beberapa isu lain yang menyangkut masalah ini ya, interjurisdictional cooperation ya. Banyak isu-isu yang terkait dengan masalah aspek pelayanan ini.